Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Barokah Ngaji, seperti biasa kita istiqomah untuk ngaji, mendengarkan ceramah agama dari guru tercinta kita Gus Bah. Semoga tambah ilmu, berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Langsung saja ke materinya, kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal umiyah. Umiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eleng-eleng napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda niki dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, apa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya, nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'aleh Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobiah, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak wis soleh, bayi soleh, buyute
soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katokan cekak kan yo bingung. Ora dihormati bapaknya Nabi, dihormati katokan cekak main gaple. Kan yo bingung. Jadi aturannya harus itu. Loh nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Nah. Sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh. Kalau pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji. Karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isyek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua, meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita Barjanji. Barjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah, karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji, terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, apa? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamane sing bernama Muthalib. Ya, Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamane itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi, budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Syaibah, nama Syaibat, makanya wasmuhu Syaibatul Hamd. Mana kalau rasa iskal, bayar Nabi harus jenis kilap maknanya asura ngono, oleh mikir jenenge itu hakim, ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing, karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Mau coba langsung bawa mana kilap, asu. Oh kasus ya. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu saya muji.
Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, no? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip no si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, summiya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka summiya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka summiya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Itu beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al kufro, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal akib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi Nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua. Semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa? Kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim
dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah, ini disebut min dzurriyyati, apa? Terus Ibrahim menghentikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir. Zaman Umar ya rubuh. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah, karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama Allah, ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenane sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu. Karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin. Karena di cekungan paling bawah, maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada zam-zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum, meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya zam-zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu kok milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Mengenai jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwati Nur Muhammad.
mosok nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nalar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, no? Makanya Dawi tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci, wong itu liwatane nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim, sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azar wis melompong tanpa Nur Muhammad, baru soro kafiron, baru setelah itu Azar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani nure Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama nuru Muhammadin fi Azhar, masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti Cori Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah, karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Madama nurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapaknya Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya sapa sing maca Abtadi wis tukang nyanyi gentenan. Mudah-mudahan gentenan. Ayo coba lah. Al-Fatihah wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismillahil aliyyah mustaqirran faidal barakati ala ma analah wa awla wa usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtadiyan minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah wa astamnihu Allah ta'ala ridwanan yahudsul itratat tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawala wa astajdi hidayatan li suluki subulil wadihatil jaliyah wa hifdhan minal ghawayati fi hutatil khata'i wa hutah wa ansyuru min kisatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah nadiman minan nasabi syarifi ikdan tuhallal masami'u bihula wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma karim sadim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik ganti sobat alhamdulillah senang tak nasi Allah ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يلتمم انتقاء يوميا ابن قصي واسمه مجمع سيدنا قصي التفاصيل في بلاد بضاعة قصية إلى أن عاده الله تعالى الحرم الحق الحرم المحترم صح ما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن ابن أي بن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية وما فوقه كناني كما جناح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى الركن إلى رحال الحرمية
وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة سمية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بما ريب عند العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنهما بعد به من عقد تعلقت بواجبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم. Ayo nasabun aja. Nasabun tasibul ula bil ula. Mohon kula wacarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe Isya namung tiba nggih dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunan ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang. Oh, buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom temen iku artinya mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injakan kakine sinten Ibrahim. Paham gitu. Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampeyan iki sono paham lah, nak paham banget ya era bakat wis pokoke paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qalladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temu iki hu. Umume ha. Qalladat hu napa qalladat ha? Qalladat ingkang ngrangkai. Ha ing al-khula nujumaha. Tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazau lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jauza. Habada bejo banget apa jusudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau te sira fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan enggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu enggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina.
Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem silsilah sing nyaman alhani warawahu lang liwat sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Nah jeng waca teng hafidhul lilah. Hajeng waca. Hafidhul lilah karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan bismi tarakusifah apalam yusibun min adami wa ila abi Jadi wow saya ulang lagi Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sembahyang nyolong jambu kan ya ribet. Oh kan ya ribet. Paham ya? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Enggak ada provokator. Kan ya ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa aja maksudnya? Ya jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kena bengak-bengok paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serau samin ra paham ya ora apa-apa. Kayak Madura takoki. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing bengak rame-rame Islam no? Ya jadi saya ulang lagi ya. Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dhewe, mbak dhewe, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak ya ora zina, mbak ya ora zina, kuwabe ora zina. Sebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama Kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya kayak hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kalau itu Nabi. Nah, kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbah Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan de Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi dhisik bae biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi ku sayyidul awalin wa akhirin. Oh, tapi bae tukang ngadu pitik. Wah yo ribet. Ribet banget. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat itu. Aku kadang yo iskal iku ora paham kok bianter. Ya wis gak apa-apa wis rame-rame no. Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak tibaan sering nangis. Mergo paham. Tak angen-angen enak sira paham. Mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter swara lagune beda-beda.
Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibacanya kayak apa ndak tahu. Sing jelas ora dibacamu gitu. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi napa. Wis Nabi rawuh cek mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan. Malah ribet to. Sekarang wala sementing untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi, dibahane Habib dibaham pokoke rame-rame untuk syafaat wa Kanjeng Nabi. Serau sambayang rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho joko sapa alilahu pangeran. Nggih hafidho joko sapa alilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ke Kanjeng Nabi Muhammad. Apa joko abau ing mbahe Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijogo pas bapak etok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal lismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal as-sifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal as-sifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adam min saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot iku jaman. Sarotun te mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire sir rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Itu banget gak pantas ya. Napa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iki jenenge apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badarolan pertela apa badruhu apa napa purnamane Nabi. Apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi yang dalam pilingane bayi Nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar digannya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa iki kuno namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan babe Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Iku gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah,
Paham kalau balik malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Bisa ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bayi nabi kafir. Koyo opo ra pantes sih. Nanti nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Nggih, nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat penghilangi kafir. Lah itu bapakam kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Mana kalau kira hafid kue nang bapak mesra hafid, pokoknya penak kue aman, apa? Kenapa goblok lu untuk turunannya? Kan lebih gampang, apa? Lebih gampang. Mana kalau kan makso sampean ya angel, yes, tapi yes, menang-menang akhiri nasab, apa? Jadi kue sampean saya ceritanya putumu, terakhir gak goblok, iku aku. Lah piye no Pak? Dhisik mbah cek goblok, buyotem sing berhasil mengakhiri iku aku. Ya dadi eling-eling ya. Terus teks hadis sahih lah iku ora jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil. Karena ndak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wae kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah napa? Wal jamaah. Jadi sing berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini, sampean rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak. Untu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga enggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga enggak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran. Tidak kitab ijtihad, ada kitab nopo riwayat karena hadis itu hanya kitab nopo riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh, itu Rasulullah sudah dawuh posisi sidratul muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Ya, dari yang atas ya enggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh itu jenis intah. Indah leren tapi separuh, kok itu diterusno meneh. Mulane ya ana kemungkinan sama isa tabi'ah, mergo kata intah iku nyakang leren ape terus apa leren final. Apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah iki kono nak maknane apa? Indah. Alif ha ini singkatan apa? Indah. Boten ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat sahihah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama isa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh. Karena ada kekuatan apa, terus ada sistem antariksa luar, antariksa dalam.
Tapi sebetulnya dalam hajarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq. Sing madak-madakno sausé terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada, memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan, termasuk karangannya Fakhrur Razi yang Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar 1000. Nah, sangking Hijriah saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah, di mana posisi langit sabisa adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi apa? Yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi. Yang dari atas juga nggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang sahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa'ibadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa'ibadu min. Nah, itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini, saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham gak? Tadi ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham kan? Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Toh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulang kok bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, mergo bapake saleh anak. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun ora terang. Masalah Sidratul Muntaha. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi itu. Taman delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran. Ini subhanalladzi asra napa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi, pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istihad. Agar tukang istihad mesti ono beli, ono apa? Mulane ngendikane Mbah Fadl wong alim yang larangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan situ Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj.
Jadi mu'irah itu bahasa ilegal. Malah kalau mau mu'irah itu bahasa mubalek. Enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa me? Hanya isra' saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Ini kalau terangkan. Sampai. Keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun. Itu meyakini Nabi itu ngalami mi'raj dan ngalami kalamatullah digetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa mi'raj pas di Sidratil Muntaha Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat Aisyah itu punya murid kesayangan namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salasun mantakal lama bihinna faqat azuma ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqat azuma ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqat azuma ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruq sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufukil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndek bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awwalu hadil ummah ta'ala zalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjake domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kono kaca turu kene kok ado. Patekno wae. Ora ana ulama mesti ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama iku ulama lho nggih. Nek ora ulama wis ada itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Lalu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, lalu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas napa? Ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah agar ulama iso ngawure, tapi niate apik. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok lha mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewa semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual, ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi ewa semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja kliru. Nek muni ulama ya ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walan hisar.
kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iku ya ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki ya ora koyo iku meneh. Wae laisa kamislihi napa? Lah tapi ngilangno hawa jisud domair, ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok, pokoknya Muhammad gak roh pengiran. Ya ora tau muga-muga roh sira lho. Wong sarokku pas wek raja turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah niku sarokku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lodok. Tangking lodoke Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku urung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu dinti keluhan. Ngomong keluhan dibantah. Keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin. Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyab, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beedora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini, ulama sadonya anut Aisyah. Mergo kuwatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nek kula pas istiqoroh niki malah mabu malaikat Israil lho pramedeni wong mate ana. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trai wali mbok ulama, mbok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarah lah kanggo kowe ora ken Mustofa ora ngarah. Kula niku baru nduwe Pak. Iki cerita guyon-guyonan sufi. Tapi nyata kula baru. Kula nak wiridan kan rakuan, sinau kan bakate sinau ya sinau. Nak sinau biasa namung kaosan sarungan terus wudu nak wudu mesti kula kadang. Bareng batal niku sawangane mlebu malaikat Israil. Aku kan paham. Biasane bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu. Kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak kula. Kula kiai lah ora dicak dalem kula, mesti teng pondok. Badan Gusti mosok mati sak niki sawangane kok mboten. Ari kok sawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kalau wudu balik. Santai nih, yang nanti super amati ya nanti. Kayak kalau melek, kayak buatan istighfar, kayak pede mau nih, kalau macam, kalau nih nak istighfar itu rapati ya, kalau pede mau. Ini guyon kulo, sama nak kerasaan itu, ini guyon. Guyon nak cerita fakta nih, tuh, orang perlu tak gawe-gawe, kalau cerita apian, kalau wudu. Jadi kalau nak foto nih berjubun nih, ngasih Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Tapi kalau keyakinan kulo niku matekno wong sujud. Masih terus ndani mesti ora mati ya mah berarti ra sido liwat tok. Dan niku delala jam 2 HP kulo menekno. Kulo nu kalian balik balik man adik iki memang wingi wafat Jumat jam 6.00. Niku kanca akrab kulo teng madrasah. Tiap ketemu kulo bakas kapundhut. Jam 6.00 lagi. Niku gak wafat. Kalau ada cucu, lah ya malaikat itu sudah kena delotok itu lima tomakus. Karena kumi. Ini HP kurang berapa? Ini kurang berita awal. Beliau itu nggak sampai kulon senang bakat kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin, aku wah. Jadi aku gak awam tulen. Ini gak awam tulen. Ya ora GR tapi awam napa? Ya pokoke syukur lah ora awam tulen kudu syukur kan. Ditektir gak awam napa? Tulen. Ayo kok cek rawat matur. Matur ra wis dari. Ya keren bisa dari lesun. Mboten iki kula cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa?
Ben wong la yatakayyam. Wala yatakhayyam. Tapi ulama sak donya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anna Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul takok ge Fuad ge sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknanya ngeten. Wajah alan teko itu pas dino mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira. Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin derbenak. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami seun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika, gitu. Sama celok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Apa mungkin celok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sopan kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe opo pinggire ya malah ra karu-karuan to. Bareng nak pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane stop barisan piye? Carane gerak barisan malah berber, napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama makna nih wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana terus. Padahal jelas lafadznya rabbuka loh. Lafadznya jelas apa? Jelas rabbuka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas Rabbuka kok ditakwil Rasulullah Bika. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ila Allah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ila Allah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah apa jabut nyawane rohit nganti kangelan golek ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ra teko dhewe go gula. Masa Allah apa salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah, dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo madzhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayyaf, laisa kamitslihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ini perlu sampean ngerti. Kulo tak ini ku sadar, kulo ini sadar. Malah nih jengben kulo nak mati ku ayo merapati gelem istighfar kulo, paling mau takbir. Mergo kulo niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep, cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Nah, saiki sampean nak tangklet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho kok susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah kowe nganggep Allah ramu basaro. Allah enggak bertindak langsung kayak dawuh Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimahu
paling-paling ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa? Rasulan. Formatnya ya 3 itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwaro hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampean nangkep, kenapa bisa demikian, Gus? Loh, dalam bahasa keseharian Allah rezekine ruhin. Prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya ono wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah rezekine itu Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kalau aturaken. Soalnya kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku jek demi tauhid. Soalnya tengene syarat-syarat dijelasno. Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasusnya Falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah. Karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud sani. Dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane, karepe iku piye? Wah, ini Allah disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kita tak ngono karep yo piye. Cara adu piye-piye nek ben ora iso lah kita tak ngono karep piye. Oh ngaku sing lakoni ra tak kok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengesan jape ya enak. Wah sing lakoni ra tak kok piye-piye gitu mau pengamat nganalisis ya apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Sesuk bareng dipikir ratok, kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok, terus sing perkembangane gak iso mikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal juz. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah itu mau gawe desain pokoknya tok, master tok, cara komputer master tok. Pokok-pokoknya tok. Bareng itu perkembangannya gak melok. Gak iso ngendhalekno. Cara roh DNA wis jumlah miliaran terus saraf iku gak melok-melok, cara jurnal jus. Iku gara-gara ning ngos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kena mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nak filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling atau mikir cayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah mah, mergo mau napa? Khalqullah. Dadi paling fasik. Mikir dhuwit kuwi paling fasik, mikir mobil paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin wong delok wong wedok delok dhuwit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran iku malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan iku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kisah tenan, kulo guyone ulama iku cek tenanan, paham ya? Medo dadi nur terus ngaku pengen. Malah nih bareng si Abdul Qadir lolos ke godane iblis, mergo faidan nuru adu afis sama. Bareng nur ana adu afis sama ngomong be Abdul Qadir ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasawwatu lakal muhar rahmat. Wis tirakatem wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Si Abdul Qadir muni ihsa ya la in kowe ku laknat. Mergo si Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng sampai konser tapi dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak wes ngono diperparah secara ilmu syariat yaiku nganggo kata-kata waqat abdul akal muharramat fa'alim tu anna wa la ya'muru napa bil
Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walakot adlaltu bimisi hadil waqi'ah sab'ina min ahli thoriq. Wong 70 luwes sing tak sesatno nganggo model kaya ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhirnya do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong Majnun. Sing Husnudon darani jazab. Bejo paham ya? Ini kenyataan. Artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ihsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamitslihi napa? Se'u. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa, idro anaron faqala lihim khusus. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa rob buka fakhlak napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh anapa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarane roh anapa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhlak na'la innaka bil wadil muqaddasi napa? Lha iku memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek gede depan wis ora ono ngono-ngono. Musa Nur ya nur kaitane dhewe soalé ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe meneh kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkait. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngkon Romanto wis jadi pangan ya ora Romanto sego wis ora ono hubungane pokoke Dora Aisyah ku seon akor seon. Artinya indikasinya roh pangeran roh anuron. Tapi apa rupa nur ya ora ono hubungane Dora Aisyah ora ono napa? Hubungan. Loh, bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, "Rabbi arini angzur ilai." Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omah ngomongi tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Rabbi arini angzur. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Rabbi arini angzur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ora bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Buktine Musa sendiri ning juz 9 dia muni Rabbi arini angzur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas. Qala lan taroni. Manjen pengiran yo seni yo nek ndelok aku ra iso ke gunung yo iso. Dan niku yo mengan tengah sine. Nek ndelok aku ra iso ke gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa penge? Lah malah ana wong sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu dilugui pangeran apalah karu-karuan. Digoleki akike wah ayam meneh malah dontinti. Walakin zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fa sawfa napa tar. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa dakka. Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan gak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang, rozaqonillah kita liwat bos, rozaqonillah nyatane liwat warisan. Gak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran go gula dikekno rohim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikekno mus. Selama ini prakteknya lewat santunan. Orang tahu pangeran dewa apa? Nembuat ini kalau aturaken ya. Mergo saat ini kathah toriko, kathah tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim. Panjen tiang nampun derek toriko. Ini wonten man fazul basiro. Mulane nak ngaji manake wo aja amen ribet. Apa buka toko mbek jalbur rezeki to. Delok ilmiah, paham ya delok napa? Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Ini cara jenengan sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh Arab. Cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur.
Masa wali bodoni. Paham ya? Jujur. Jadi bisa dikosir kan ngeten. Gua mukhikun fikoli tapi multabasun aleh. Dia ini wong jujur ngomongnya bener. Tapi multabasun aleh. Dia ini jumbo. Bener tapi apa? Karena ini seorang wali dia jujur. Saya dikosir komentari mukhikun fikoli. Dia bener cara ngomongnya apa? Tapi multabasun aleh. Kenapa multabasun? Ternyata begini. Orang itu kalau sudah wali punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus nembus ke alam malakut. Ketika basirotuhu ro'a manfazo basirotihi, fayazunnu annahu ro'a robbahu, wa innama ro'a nuro basirotihi. Oleh jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus nih nur malakut. Dia ngira nembus basiroh, itu podo karo nembus ro'a rob. Padahal dia ini mau ngerti nuro basirotihi. Malah nih. Apa mukhikun fi qawli multabasun alih. Jadi dia ini omongannya bener tapi iltib. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ora ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul. Lah nek sampean tanglet, lah nek ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Desain akhirat kan itu kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadah, carane kejawen nek ngopo ya alam wadah, alam jisim kok ngono wae aja. Wae malah aja akhirat itu kan jawabane gampang niku alam roh ketemu bangsa napa? Sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya gedang goreng itu yang duit doyan nek pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran ya sering iling rondo, nek kepen roh pangeran barang. Orang di duit luwih sumpek timbang ora ibadah nek kepen roh napa? Pangeran barang. Paham ini kula cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Niku mulai riyen untuk menjaga konstitusi napa? Agama. Kalau ndak agama ini sudah rusak, kalau ndak ada ijtihadnya ulama agama ini rusak. Mulane sampai ijtihad dijamin Nabi manis tahada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Salah lho jadi diganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi napa? Agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan ro'a robbahu, orang semua akan yatakayyabun wa yatakhayalun. Akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana. Saat ngendikan kayak wah dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu napa? Lah terus piye? Ya pokoke lesa kami sisi napa? Ma khatara bi balik fa wa khilafi napa? Lah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam isya mbok ping pinten nganti lali ngono. Sinau isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya qulu sumana namu sumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayat ala anillah. Wes wong aduk turu mangan nganti mati timbang tokah takok Allah piye karepe piye. Kakak ati. Lu karena ini menggerinjirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasyafah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya. Yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti. Wah, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucup dari nabi napa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi hidir kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat dhewe, ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena ya jibu, Gak kena ya jibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikut wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili mergo ajarane wahdatil. Ning kene ora ana Siti Jenar, sing ana apa? Lah Wali Songone malah keliru. Ngongkon utusane, ya wis ora Siti Jenar, Allah lah celuk. Mari apa Siti celuk Siti Jenar.
Kok regane Allah jadi celuk. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom fana iku kan liyane ra ono to. Liyane ra ono sing ono Allah. Dari Siti Jenar ra ono Siti Jenar sing ono Allah. Dekne ngotot sing ono Allah. Mau nak pas fana kan liyane ilang sing ono. Nah, akhirnya Wali Songo malah produk keliru, ngomongnya kepengutusan. Ya wes Allah lah campur. Ya malah kacau. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia. Ini gua tidak benar diadili Wali. Dia nak teng Irak, teng Timur Tengah zaman Husain Al-Hallat diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di Mesra terus milemno. Wah, santri debat nganti kafir-kafiran ra entuk dhuwit di Mesra ra usah debat milemno entuk dhuwit. Mulane beda-bedane wong santri. Jadi jenar wong bener to ora debat nganti runtusan ora entuk. Nek di Mesra di filmno didarok beres. Entuk napa? Lah apa ke debat nang barang wong. Husain Al-Hallat keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Mulane teng manaqib wonten komentar Syekh Abdul Qadir, Asura Husain Al-Hallat asrotan. Walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biadi. Husain Al-Hallat itu bisa kepleset. Sayang rasa angkatan dia aku. Cara angkatan dia aku tak selametno. Terus wa analikul liman asra marfuhu min kulli muridiyya wa muhibbiya ila yaumil qiyamati akhudu biadihi kulama asra hayyan wa maita fa inna rumti mansub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate maca manaqib kepleset terus ibeh. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng dibare rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng Abdul Qadir diselamet to. Lah wong manaqiban kok sesat, Gus. Iku kepengin sugih ora seneng Abdul Qadir. Abdul Qadir kan ngobokno keberatan lho iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada dekne. Paham? Oh seneng Abdul Qadir rak niru ibadah ae gak tak niru tirakate. Oh perkara buka toko. Ya gunane apa dari awal manaqib diterangno tau ibadah 3 tahun ditungoni Nabi Khidir, tau ning alas 10 tahun nganti jaga bedan. Tahu anggar turu daemul wudu ngipi metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ana kabeh. Kok anane pitik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyah. Paham ya? Muhibbul hina jenenge napa? Ora kenal kula lek panjenengan nang Abdul Qadir. Ora geer-geer anak pantes kenal kula lek timbang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal. Ndak ini kalau cerita ya, karena sekarang itu banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musodek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam, itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan. Di bahasa halus jenenge Nur Muhammad. Ya, coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati mbek selawat wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat nopo? Nah, selawat itu mesti apik, tapi terus ada klaim-klaim roh Nur Muhammad, roh macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten, lisat didaro kanggo mazhab Aisyah gak ruwet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan sholawat? Itu mungkin. Sholawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, pas pasanan neng Lirboyo ini, kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu neng pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca sholawat, apa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabeh tujuannya lisadid Zaro'e, sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yarorob. Wah, Muhammad gak roh pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran, fakot azoma ala wa ilfirya. Itu dusta apa?
Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad ro'an apa? Ro'an. Saat ini rame, seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kulo nu jo peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulo nu di santri, riyen seneng dukun. Saat ini yang munamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kanca kulo. Aliran Mahdi teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah yo perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat sebelum Musaddiq ngaku nabi dua buku loh. Bukunya jenis Al-Masih Al-Mau'ud. Nggih mboten? Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo dhewe bayangno dekne Al-Masih Al-Mau'ud. Jadi intinya dekne ngaku nabi jebule kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Mau'ud. Padha ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satya Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir, jare mendolan pikir kali. Wae mitos ngoten ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4000 nek kadam jenenge malaikat kandayat. Wong angger wong adu napa ha? Nah, kula nu wak kiai salah, kula nu latar bapak kula lawate kiai, guru kula nggih kiai. Kula bendina ditamoni wong dikisip. Wingi suhune hijab sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan hijab. Kesempatan apa? Lah hijab sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih saya sih Gus. Nah jenengan apa? Itu kok aku iman pangeran ya tamu. Oh tak pito-pito iki kula. Ulama juga takok hijab Bapak. Kowe ku hijab terus cerita, tapi kalau gara-gara izin saya itu rezeki kalau kata guys, nak calonan petinggi, nak macam-macam tuh. Ya semua orang yang mati rezekimu, rau saja aja uang nggak? Rau saja aja apa? Gue semangan kok hiji pemesape, gue sing syukur aku. Modal salam kadang kemprot, gigi ngalim lalu kadang tidak, napa dur-duran apa? Aku lo sering ditakoki tiyang dia. Gus dinan nyai atau dijajal piye? Jare wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, samper bedhek jajal aku. Samper bedhek aku. Ulama Quran kok dijajal apa? Dalang gitu. Kiai rapati ngalim, pidato ning podium 2 jam. Panitia kangelan di podium kangelan nyangon. Iwe disangoni akeh. Aku ngaji tenan ora podium. Oh, latihan ikhlas juara. Lah niku kula pede. Oh, pede-pede iki kula niku. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi. Wong wis mlebu dikei mic gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambahan, paham. Mboten enten dengan kitab-kitab Islam apa? Sing wonten namung Islam apa Isra. Aman delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan namanya Rabbau. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad ya Rabbau. Khusus Nabi Muhammad ya Rabbau. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sofa hale baris-baris. Karena tak pramuka apa bayangno ning samping kanan, pramuka kiri tangan. Kiri. Kanan lagi kiri. Kanan. Lah anak Prabowo militer. Ngarep ta kiri. Wah, akhirnya wong kan bayangno dhewe. Sudah ditakok. Cara hormati piye? Wah, ora ono bali. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten diket ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentingnya ngaji nggih ngeten iki. Terus akhirnya Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nasilatan ukhra ditakwil. Bunu marjane teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Bo isine malaikat bos.
Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nawaha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuki hu ing Allah. Apa al absaru pira-pira peninggalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absar. Wa huwa halute Allah yudriku sing ngidropna sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa ti Allah allati fukudat sing latif sing alus al khabiru tudrat sing bijak. Niki ya, secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absar, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane halus. Konotasi halus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok mulane la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat, bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absar. Lah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ra'ahu biqalbi, ra'ahu bifuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah, wong terusane Quran nyatane maka dzabal fuadu. Maro aku ngetokno nek Aisyah ahlul Quran, buktine dari awal Quran ndak muni maka dzabal basar, maka dzabal fuadu. Maro karena kalau absar la tudrikuhul absar kan peninggal mata toh. Mereka nak peninggal hati bahasa Arab basi. Nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka dzabal fuad bukan maka dzabal ba. Lah nak ngono umpama Allah Kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol utawa bifuadi. Lah nang ngene kan kita sambung to nggih. Nak absar terus mboten sah ketungkaruan ayate la tudrikuhul absar. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Huwa muhiqqun fi qouli multabasun alaih. Basirahnya wali itu bisa menembus manfatul malakut. Kayak Nabi Ibrahim, nabi-nabi bisa menembus malakut termasuk para wali. Sama dulu tentang cerita-cerita keramat Abu Yazid Al-Bustami. Dia ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi mlaku-mlaku roh swarga roh neraka, takoki pangeran. Abu Yazid kowe ben bus swarga, naudzubillah. Naudzubillah dari kan bus swarga dari napa? Kowe ben roh neraka ya naudzubillah. Kowe ben roh aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran kakak Adila kepengen apa? Kula niku kepengen jenengan tok. Mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal makhluk barang lha opo. Mulane terus jarene pangeran iki pancen kowe waliku tenan. Malah muda pangkat. Wah, maten wae. Malah muda napa? Pangkat. Mulane kira muda-muda pangkat.